Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Masya Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita diberi nikmat yang tidak akan pernah ada henti-hentinya kecuali kita tidak pandai bersyukur, maka kita tidak akan pernah merasakan ada nikmat apapun dalam hidup kita. Dan salah satu nikmat yang tidak pernah bisa ada harganya untuk bisa kita tebus adalah nikmat iman, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya sampai kepada kita. Maka patutlah kita untuk senantiasa bersyukur. Allah izinkan kita dalam nikmat Islam, nikmat iman ini, dan syukur itu adalah dengan meladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keteladanannya, dengan upaya yang terbaik dalam meneladaninya, pun juga dengan kita bersyukur kepada orang tua kita karena melahirkan kita dengan izin Allah dalam keadaan sudah Islam. Masya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Teman-teman, ada pertanyaan dari seseorang lah ya, saya sebut dari seseorang aja. Jadi kenapa katanya? Kenapa orang yang ngaku katanya kalau kita pakai Quran itu kita akan menjadi generasi terbaik. Tapi kok sekarang umat Islam nggak kemana-mana gitu. Makin kesini makin kesana misalnya gitu. Misalnya gitu ya, dari kok tuh yang maju-maju itu bukan umat Islam gitu ya. Mana yang katanya kitab sucinya Al-Quran, katanya maju dan seterusnya. Al-Quran Allah ngebocorin, auzubillahiminasyaitonirrajim, wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Jadi ceritanya orang-orang kafir itu lagi ngobrol. Lalu kemudian berkatalah orang-orang kafir itu, wa qala alladzina kafaru, berkatalah mereka gitu, orang-orang kafir itu, la tasma'u lihadzal Quran, jangan sampai kalian itu menyimak Al-Quran, mendengarkan, memerhatikan, balik atau mempelajari Al-Quran, jangan sampai. Walghaw fihi, jadi bikinlah supaya keributan-keributan supaya kita tuh jangan sampai dengar ayat-ayat Quran itu di telinga kita masuk. Karena itu kalau buat mereka tuh kayak magic gitu. Karena mereka kan ngerti maknanya. Mereka bisa membedakan mana bikinan manusia, mana yang bukan. Jadi kalimat-kalimat bahasa Arab itu bukan sekedar bahasa Arab. Dia bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya itu Masya Allah luar biasa. Jadi walghawfi. Dan itu kemudian berlaku kepada kita. Walghawfi. Jadi kita memang dibikin supaya tidak menyimak Al-Quran. Tidak memerhatikan Al-Quran. Tidak balik kepada Al-Quran. Kalau apa kata orang-orang kafir itu? Nah, maka kalau itu berhasil dilakukan, lalakum taglibun. Maka kita, kata mereka, orang-orang kafir itu, kita akan bisa mengalahkan orang-orang mukmin. Nah, ini kalimat kayak gini nih, mestinya kita ambil dalam angle yang lebih kreatif, tadabur kita. Oh, berarti ya, kalau kemudian umat Islam itu mau hebat, ya balik ke Quran. Tapi kan pertanyaan tadi gimana? Nah teman-teman gini. Pertanyaan tadi gini. Ingat nggak kalau di antara teman-teman nih ada yang suka ikutan workshop. Nah ahlul workshop. Rajin banget. Kalau ahlul workshop itu kan kumpulin materinya. Subhanallah itu rajin sekali. Mau ikhwan mau ahwat, laki-laki perempuan itu ahlul workshop itu materi itu kumpulin. Jadi ada Ikhwan matre, ahwat matre, cowok matre, cewek matre. Matre itu maksudnya materi, ngumpulin materi. Enggak bercanda. Jadi di workshop itu seringkali trainer tuh, kalau dulu saya sering denger. Kalau sekarang udah jarang. Seringkali bilangnya apa coba? Sebelum mulai, ayo teman-teman peserta, kita kosongkan gelas. Ingat nggak? Maknanya apa? Saya balik tanya sama orang itu. Maknanya apa kosongkan gelas? Oh iya, supaya ini Kang, katanya, supaya kita siap menyerap apapun yang disampaikan oleh pemateri di workshop itu. Kita kayak spons, menyerap ilmu, pengalaman tanpa reserve, tanpa defense. Jadi kayak gelas kosong diisi, itu kita nampung sebanyak-banyaknya. Oke.
Kenapa kemudian kita datang ke workshop? Kita menyerahkan diri kita supaya kita bisa menyerap informasi masukan-masukan itu untuk kemudian kita dapat pelajarannya dan mempraktekkan di tempat kita. Tetapi kita tidak begitu sama Al-Quran, saya bilang. Allah loh yang bilang, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Al-Baqarah 282. Apa kata Allah di situ? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah akan mengajarimu. Ya tentu nggak kayak guru ngajar murid di kelas. Gimana Allah caranya? Tapi kan Allah sudah bilang Quran ini petunjuk. Hudal lil muttaqin, buat orang-orang yang takwa. Kalau kita nggak mau dapat petunjuk ya nggak apa-apa. Terserah, itu kan pilihan. Fujuroha wa taqwaha. Allah juga ngasih pilihan. Silakan kamu pilih jalan fujur atau jalan takwa. Kalau jalan fujur ya bebas. Dan Allah bilang kalau kita milih jalan fujur, Allah akan penuhkan semua urusan kita, kebutuhan kita di dunia dikasih semua tanpa dikurangi. Bisa. Saking cemennya kekayaan ataupun dunia ini di sisi Allah. Tapi kalau kita minta jalan takwa ya jangan tanggung-tanggung. Kalau kasih pilihan itu fujuroha wa taqwaha. Mau jalan fujur atau jalan takwa. Nah kalau kita mau takwa maka Allah yang jamin. Allah yang jamin, bukan saya. Allah yang jamin. Pasti benar. Hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah awal itu kan. Allah bilang gitu. Di Al-Anfal 29 juga Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana tuh. Allah juga bilang begitu loh. Orang-orang beriman, jika kamu milih takwa, yaj'al lakum furqana. In tattaqullah, jika milih takwa, Allah yang akan ngasih kita jalan keluar. Furqon, petunjuk, Masya Allah. Nah, cuma kita datang ke Al-Quran cuma baca, tidak menyimak, tidak tadabur. Kita kemudian tidak mengosongkan gelas, tetapi justru kita pakai akal yang kemudian sibuk aja dengan menelaah yang goib. Padahal yang goib itu untuk diimani, bukan untuk diakalin. Orang pebisnis saja kalau saya tanya, lebih penting mana? Masuk akal atau masuk rekening? Kalau harus milih, sok milih masuk akal atau milih masuk rekening? Pasti pebisnis mah pada milihnya, ya yang penting masuk rekening lah. Nggak harus masuk akal, yang penting masuk rekening. Masya Allah itu. Nah ini akan ada pilihan. Apakah kita ini mau di drive dengan mindset yang fix, atau kita mau, kalau istilah modernnya itu, menjadikan mindset kita adalah mindset yang growth. Yang kita tidak batasi. Sekarang ini kan seolah-olah kayak di kotak-kotak. Oh ya kamu mah IQ-nya segitu, udah mentok, kamu karirnya gak akan kemana-mana. Loh kata siapa? Ya itu kata ilmu psikologi, kalau IQ-nya jongkok ya gak bisa berdiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus kalimat itu apa relevansinya dengan kalimat Allah wattaqullah wa yu'allimukumullah? Urusannya kalau kita takwa Allah yang ngajarin. Terus kalau Allah yang ngajarin, memang bakalan terbatas kemampuan kita untuk menyerap ilmu, menyerap pelajaran apapun itu. Mentang-mentang IQ kita terbatas, nauzubillah dzalik. Terserah Allah aja. Nah ini growth mindset itu di drive-nya dengan husnuzon kepada nilai-nilai kebenaran yang tidak mungkin salah. Kalau nilai kebenaran itu pagarnya dibikin manusia, kita akan kena dengan fixed mindset itu. Apa? Fixed mindset itu misalkan kecerdasan itu gak bisa diubah. Sementara dalam growth mindset, kecerdasan itu dapat berkembang dan dikembangkan. Masya Allah. Fixed mindset itu mentalitas orang yang fixed mindset. Ini saya kutip dari statusnya Dr. Gamal gitu ya. Orang yang fixed mindset itu menghindari tantangan. Nah, gak berani dia. Tapi orang yang growth mindset,
Wah, tantangan ya. Bismillah, saya coba. Insya Allah bisa. Yang fixed mindset itu biasanya mentalitasnya terbaca dengan mudah menyerah. Tapi mereka yang memiliki growth mindset itu Masya Allah. Mereka bertahan dan nggak ada kata menyerah gitu. Berarti coba lagi. A nggak bisa, B nggak bisa, C. Terus aja. Walaupun hurufnya Z habis bikin huruf sendiri. Bisa begitu insya Allah gitu. Nah kemudian ikhtiar, ngapain kita ini kalau nasibnya kita sudah ayah aja, nggak akan ada kemana-mana. Nah tapi orang yang growth mindset itu di Quran loh dibilang apa? Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berusaha mengubahnya. Hadis sahih juga misalkan Allah juga bilang dalam Nabi kita menyampaikan dalam hadis sahih bahwa doa itu bisa mengubah takdir. Masya Allah. Itu semua adalah growth mindset. Beda dengan yang fixed mindset. Jadi seolah-olah semuanya sudah, ya ada aku mah apa gitu ya. Dan seterusnya. Nah masukan-masukan yang kemudian itu masuknya dengan cara-cara yang negatif. Untuk mereka yang fixed mindset itu kayak menghakimi, dia denial dan seterusnya. Tapi buat mereka yang growth mindset, meskipun masuknya dengan cara yang sakit atau dengan cara yang gak enak, dia akan ambil, oh saya harus belajar mengapa sampai ada masukan kayak gini. Belajar dari kritik-kritik yang masuk. Itu orang yang growth mindset. Nah yang fixed mindset itu ketika orang berhasil dia sempit hati. Dia kayak terancam, wah dia paling dia dapat koneksi dari siapa gitu. Orang yang sempit hatinya fixed mindset. Tapi kalau yang growth mindset, lihat yang berhasil, Masya Allah dia bisa. Ya Allah berarti saya juga bisa dong. Kalau dia bisa, oh, dia aja bisa. Insya Allah dengan izinmu ya Allah, dengan bantuanmu, berarti aku juga bisa. Punya kesempatan untuk bisa, bahkan lebih baik lagi dari dia. Masya Allah. Nah maka kemudian mereka yang rata-rata fixed mindset teman-teman. Itu bisa jadi kemudian dia akan berhenti bertumbuh. Karena dia berhenti meyakini dirinya bisa bertumbuh. Tetapi mereka yang growth mindset, yang senantiasa positif, dan dia meyakininya adalah dengan value yang utama yaitu dari Allah dan Rasulnya, dia akan melihat semuanya sebagai sesuatu kalau ke depan itu, oh belum tentu, belum terjadi. Semua bisa berubah. Bismillah. Berarti semuanya akan sangat mungkin untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Dan dia sangat optimis dengan itu. Dia menjalani prosesnya dengan istiqomah. Nah, maka jawaban dari pertanyaan pertama tadi adalah, ya kalau memang Quran cuman sekedar dibaca doang gitu ya, tanpa kemudian disimak. Kalau kemudian kita berdoa cuma membaca doa, bukan berdoa. Kita tidak menghadirkan hati kita dan keyakinan kita kepada Allah dalam berdoa. Kita cuma baca teks Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah udah selesai berdoa. Tapi beda banget dengan ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita maknakan kalimat demi kalimat dan hadir hati kita sepenuh yakin husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain. Nah, maka kalau kemudian kita umat Islam itu mau menjadi umat terbaik dengan balik ke Quran, ya buka dong hati kita. Kosongkan gelas dong, kita mau belajar sama Allah loh. Kan Al-Quran itu mukjizat kalamullah. Masa sama manusia aja kita suruh kosongkan gelas kita mau? Membeho gitu aja padahal belum tentu bener loh manusia. Ini yang sudah pasti bener sama Allah, kita nggak ngosongin gelas, ya nggak kemana-mana memang. Maka jadikan positif mindset, growth mindset, dan open heart. Kita buka hati kita pada saat kita mau berinteraksi belajar dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Quran, dari guru-guru kita. Insya Allah kita akan mendapati keajaiban demi keajaiban, perubahan demi perubahan yang boleh jadi kita tidak menyangkanya sebelumnya. Bahwa oh ternyata bisa ya. Bismillah. Bisa insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.